Bab 1111. Takkan menghindarinya lagi. Jika itu bisa membuatmu merasa lebih percaya diri, aku tak masalah melukai wajah. Tangan Golden Ye bergerak mencari tangannya, lalu menggenggamnya dengan erat, lalu dengan nada serius berkata, karena bagiku, hanya kaulah yang terpenting. Aku tak peduli bagaimana orang lain akan menilaiku. Mendengarnya, Audrey Han merasa sangat tersentuh. Benar. Bagi mereka, yang terpenting adalah satu sama lain, untuk apa mementingkan pendapat orang lain tentangnya. Yang terpenting baginya adalah pendapat Golden Ye, tapi kini Golden Ye telah berkata, bahwa ia rela menemaninya menjadi jelek demi ia bisa merasa lebih percaya diri, jadi apa lagi yang perlu ditakutkannya. Memikirkannya, Audrey Han balas menggenggam tangan Golden Ye, begitu merasakannya, Golden Ye terkekeh dan menggenggam tangannya lebih erat. Jadi bagaimana? Apakah kelak kau masih akan menghindariku? Audrey Han menggeleng, tak akan. Kau masih merasa tak pantas bersanding denganku. Audrey Han kembali menggeleng. Dalam suatu hubungan, tak ada istilah pantas atau tidak pantas, yang penting hanyalah, apakah pasangan kita bersedia menerima kita atau tidak. Tidak. Golden Ye merasa puas mendengar kedua jawaban ini, dan kembali bertanya. Jadi, nyalakan lampunya. Nyalakan. Jawab Audrey Han dengan spontan, tapi kemudian segera menyadarinya dan berkata, jangan nyalakan. Haha, Golden Ye terkekeh, lalu mencium bagian belakang kepalanya dengan lembut, seolah sedang berusaha membujuk seorang anak kecil. Sudahlah, nyalakan saja, agar kau tak kesulitan jika nanti malam ingin kencing. Setiap malam, ia pergi ke toilet diam-diam karena tak ingin Golden Ye terganggu. Tak disangka, rupanya ia mengetahuinya dan terang-terangan mengatakannya. Memang, ia tak bisa menyembunyikan apapun dari orang terdekatnya. Setelah memikirkan perkataan Golden Ye tadi, apalagi yang perlu ditakutkannya? Baiklah. Nyalakan. Pintar. Ia sekali lagi mencium bagian belakang kepala Audrey Han, lalu berbalik untuk menyalakan lampu. Cahaya yang lembut menyinari kamar itu. Setelah menyalakan lampu, Golden Ye memeluknya dari belakang dan menggenggam tangannya, lalu menyibak rambut panjangnya dan mencium bagian belakang lehernya. Tidurlah. Iya, Audrey Han mengangguk, lalu memejamkan mata. Ia sebenarnya mengantuk, tapi tak bisa tidur karena banyak pikiran, tapi kini setelah mengutarakannya, hatinya terasa jauh lebih ringan, dan begitu memejamkan mata, ia langsung tertidur pulas. Tak lama kemudian, Golden Ye telah mendengar suara nafas yang teratur di sebelahnya. Ia tersenyum. Setelah mengutarakan beban pikirannya, ia langsung tertidur pulas. Tapi bagaimanapun, dalam hal ini, ialah yang patut disalahkan, karena terlalu lambat menyadarinya. Jika ia bisa lebih cepat menyadarinya dan membicarakannya dengannya, ia tak perlu tidur sendirian di kamar tamu selama 2 hari ini. Sejak mengirimkan makanan pada Audrey Han hari itu, setiap hari, Gita pergi ke Hans Corp untuk mengantar makanan. Awalnya, setiap kali melihatnya, resepsionis selalu menelepon Siska Su dulu untuk meminta izin. Akhirnya, Siska Su berkata pada resepsionis. CEO Han bilang, lain kali jika Nona Zhou datang lagi, langsung persilahkan ia masuk. Resepsionis itu terkejut dan menatap Gita Zhou. Ia tak menyangka, seorang tukang antar makanan diizinkan memasuki Hans Corp, bahkan memasuki kantor CEO Han. Berapa banyak wanita di perusahaan mereka yang ingin mendekati CEO Han? Dan rupanya, mereka kalah dari seorang tukang antar makanan. Resepsionis menyampaikan pesan itu pada Gita Zhou dengan ekspresi masam, dan setelah ia pergi, ia langsung menggosipkan hal ini dengan para rekan kerja yang lain. Mengetahuinya, para wanita di perusahaan ini menjadi geram. Sungguh menyedihkan, menjadi tukang antar makanan rupanya lebih menguntungkan. Jika aku tahu sejak awal, untuk apa belajar finance? Sebaiknya langsung jadi tukang antar makanan saja. Cek, perhatikan perkataanmu,
bisakah kau mendapatkan cukup uang dengan menjadi tukang antar makanan? Kau tak mengerti, orang seperti apakah CEO Han? Jika menjadi tukang antar makanan bisa membuatku dekat dengannya, untuk apa aku bekerja di bagian finance? Jauh lebih baik langsung menjadi istri CEO, bukan? Iya, kalau ia menginginkanmu. Aku juga ingin jadi tukang antar makanan, jika nasibnya seberuntung itu. Tapi sudahkah kalian mendengar rumor bahwa CEO Han tak menyukai wanita? Hingga setua ini, ia belum pernah berpacaran. Dan ada satu gosip yang harus kuberitahukan pada kalian. Para wanita di grup itu segera menanyakan, gosip apa? Tentang Siska Su, kudengar dulu ia menyukai CEO Han, tapi karena CEO Han tak menyukai wanita, maka ia tak berani mendekatinya, hanya menunggu sambil berharap, suatu saat nanti, ia mungkin saja akan jatuh cinta padanya. Siapa sangka, setelah bertahun-tahun, CEO Han tetap tak tergoda pada wanita secantik itu. Banyak orang telah mengetahui hal ini, dan ini membuat mereka merasa patah hati. Bagaimanapun, Siska Su cukup luar biasa. Ia cakap dalam bekerja, wajah dan tubuhnya juga sangat mempesona. Belajar dari pengalamannya membuat 80% wanita di perusahaan ini merasa putus asa. Dan akhirnya seperti Siska Su, mereka berpacaran lalu menikah, dan tak lagi berharap pada Andri Han. Siapa sangka, tiba-tiba muncul tukang antar makanan ini. Ini suatu penghinaan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Beritahu kami, seperti apa tukang antar makanan itu, cantikkah? Seksikah? Resepsionis berusaha mengingat-ingat wajah Gita, tubuhnya agak mungil, dan semakin sering bertemu, ia merasa wajahnya tampak semakin menarik. Sekilas, tak ada yang istimewa darinya, tapi semakin lama memperhatikannya, ia menyadari, ia sebenarnya sangat cantik, mempesona, tampak penuh energi dan menggelora, masih sangat muda. Begitulah, kau akan merasa ia tak terlalu cantik, tapi ingin menjadi sepertinya. Resepsionis itu memang merasa demikian, Gita sangat penuh energi hingga rasanya meluap-luap, penuh dengan energi masa muda. Bagaimana bisa seorang pebisnis sukses seperti CEO Han jatuh cinta pada gadis kecil seperti itu? Akhirnya, dengan wajah masam, resepsionis itu mengetik. Aku tak ingat wajahnya. Wah, jika kau tak bisa mengingat wajahnya, berarti penampilannya sangat biasa, bukan? Aku tak masalah jika kalah dari wanita seperti Siska Su, atau jika CEO Han memang tak menyukai wanita. Tapi jika kalah dari orang yang tak terlalu cantik, apalagi hanya tukang antar makanan, ini merupakan suatu penghinaan, bagaimana menurut kalian? Benar, ini tak bisa dibiarkan. Besok jam berapa ia akan datang? Mari kita lihat, seperti apakah penampilannya. Resepsionis pun memberitahu mereka jam kedatangan Gita setiap hari. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya, ia berkata, meski ia belum resmi menjadi pasangan CEO Han, ia telah diizinkan keluar masuk kantor CEO Han tanpa izin. Kalian boleh mengamatinya, tapi jangan mengusiknya, ini akan berakibat buruk bagiku. Karena ialah yang memberitahukan tempat dan jam kedatangannya. Jika benar-benar terjadi sesuatu, bukankah ia yang harus bertanggung jawab? Ia tidak bodoh, bagaimanapun, ialah yang memulai semua ini. Bersambung.